Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini lagi-lagi saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya sengaja meruput ke tempatnya seorang advokat muda dinamis, Mas Krishna Harimurti SH MH. Karena beliau ini juga sebagai ketua organisasi advokat yang menspesialisasikan diri kepada persoalan properti dan pertanahan ya. Jadi saya pengen bertanya kepada Mas Krishna ini. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa, selamat pagi, sehat selalu Pak Argo. Ya, Mas Krishna, ini minggu yang lalu saya bertemu dengan Kakanwil Pertanahan yang baru ya, di Jogja, Pak Sopio. Itu beliau, saya juga ketemu juga Kakantah Bu Ana, Kakantah Kota Jogja, ya Pertanahan, yang antara bersama Ketua Gerakan Jalan Lurus Pak Arianta yang mantan anggota DPR itu Bu Ana antara lain mengatakan ada inovasi-inovasi yang menyangkut pelayanan masyarakat ini. Padahal persoalan di lapangan itu saya melihat persoalan tanah di Jogja ini sebetulnya kan kalau omongan di luar itu mengatakan bahwa seperti api dalam sekam ini. Ini menurut Anda melihat seperti apa, Mas? Ya, terima kasih Pak Argo. Ya. Jadi kalau istilah api dalam sekam itu pertanahan di DIY sebenarnya tidak hanya di DIY Pak, tapi secara spesifik kita bicara kebetulan kita tinggal di DIY. Ya. Jadi begini, memang munculnya konflik pertanahan itu tidak langsung terjadi. Ya. Karena itu pasti seperti bara dalam tungku yang Pak Argo sampaikan tadi, akan pada waktunya itu membesar. Ya. Kan begitu. Karena apa? Memang namanya aja potensi sehingga mengakibatkan suatu kerugian, sehingga karena ada kerugian menimbulkan akibat bagi orang lain. Ya. Entah itu sesama anggota warisnya, entah dengan orang lain, entah pejabat dengan masyarakatnya. Apalagi sekarang ada pengklasifikasikan tanah negara, tanah hak ulayat, kalau di DIY secara spesial adalah tanah kesultanan. Jadi pasti tumpang tindih atau istilahnya ada konflik itu pasti Pak. Konflik kepentingan dan ada namanya konflik itu pasti terjadi. Karena memang masyarakat yang mendiami suatu wilayah itu akan bertumbuh Pak. Sehingga selalu saya mengatakan masalah atau potensi konflik itu akan terjadi ketika apa? Banyaknya masyarakat yang bertumbuh dan berkembang, tetapi tanahnya tidak bertambah. Itu Pak prinsip dari yang selalu kita diskusikan dari dulu sampai sekarang seperti itu. Awalnya dari situ ya. Pasti itu Pak. Ya. Karena gini Mas, saya di lapangan, saya sebagai wartawan kan istilahnya menjembatani antara masyarakat dengan stakeholder yang ada dalam hari ini mungkin juga pemerintah. Itu saya melihat dari kalangan kampus atau akademisi itu masih kurang banyak berbicara persoalan ini. Yang banyak berbicara sekarang kan hanya case by case dari para praktisi hukum itu. Itu seperti apa Mas? Ya. Anda merasakan juga nggak seperti itu? Oh iya Pak, kalau gerakan ini dilakukan bersama-sama Pak ya. Seperti tempo yang lalu hampir berapa tahun mungkin kita selalu berdiskusi seperti ini. Apa sih pentingnya? Bapak selalu bertanya ke saya. Ya. Dari PKH-PKP atau Perkumpulan Konsulen Hukum Pertanahan Konstruksi dan Properti, apa pentingnya untuk mengatasi adanya konflik atau sengketa pertanahan? Perangkat apa yang perlu digunakan dan dipersiapkan? Sejak awal saya selalu mendorong dan selalu mengusulkan, walaupun suara kita itu tidak selalu besar Pak, karena mungkin tidak ada gerakan yang bersama-sama dengan intelektual atau dengan akademisi. Tapi setidak-tidaknya kami mengusulkan ya kalau bisa dibentuk rancangan tentang peradilan pertanahan secara ad hoc. Oh, secara ad hoc itu ya? Berkali-kali loh Pak. Iya. Kita sampaikan begitu. Iya. Coba Bapak selama wawancara saya ini kita tunggu 5 tahun mendatang. Iya.
Nanti seperti apa? konflik pertahanan itu apakah semakin mengecil ataukah semakin besar? Ya. Lalu kan harus ada pertanyaan yang dijawab. Jangan cuman ini masalah diselesaikan. Ya kalau selesai. Ya. Konflik sosial yang berupa sengketa itu, yang menang jadi arang, yang kalah pasti jadi abu. Ya. Pertanyaannya bagaimana untuk mengantisipasi itu? Sudut pandang kita itu harus kita rubah. Kita berpikir jangka panjang, jangan hari ini. Kalau itu diadakan minimal, kalau tidak toh menjawab semua permasalahan, setidak-tidaknya ada suatu peradilan yang khusus menangani kasus pertanahan. Berarti itu yang kita dukung seperti itu, Mas. Ya, berarti extraordinary ya, Mas ya. Artinya hampir sama dengan kasus korupsi itu. Coba trennya kita lihat. Ya. Dulu yang paling sering marak era tahun 90 itu apa? Tindak pidana korupsi. Ya. Sering kita dengar. Ya. Coba kita lihat, bandingkan dengan tahun-tahun sekarang 2000 sekian ke sini, Pak. Ya. Kejahatan tentang mafia pertanahan. Artinya apa? Itu sudah masif, Pak Argo. Ya. Kalau kita hanya menunggu ini ada problem, ada konflik, disengketakan, diputus, selesai, apa itu cukup menyelesaikan konflik sosial tadi, Pak, yang saya katakan? Ya. Sekarang pertumbuhan masyarakat itu semakin tinggi. Nilai tanah itu sekarang semakin naik, Pak, melonjak. Ya. Pertanyaannya, mungkin nggak tidak terjadi sengketa atau konflik? Ya. Nah, untuk itu menjawab suatu bagaimana cara untuk mengantisipasinya, tentu harus dipersiapkan tadi, Pak. Suatu peraturan, suatu dasar, kemudian suatu peradilan yang khusus menangani kasus tentang pertanahan. Ya. Itu, Pak Argo. Ya. Oke, Mas Krisna. Siap, Pak Argo. Sementara sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi. Siap. Matur nuwun, Mas. Terima kasih, Pak Argo. Ya. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.